Alhamdulillah atas dugi ka mama. Nah, ta mama. Mama. Hmm. Halo guys, angges dugi ka Garut guys. Untuk melaporkan bapaknya Nizam tuh menurut saya nggak boleh. Kenapa? Ya bapak ini udah mengalami kerugian dan kehilangan anak, dan dia pernah melaporkan istri tiri istrinya, istri mudanya itu. Kemudian belum dicabut laporan itu. Nggak ada, jangan dibilang pembiaran pembunuhan. Mana ada orang membiarkan membunuh? Ya nggak ada, pasal-pasal itu nggak penting itu. Emang kasus narkoba membiarkan orang jual beli dan tidak melaporkan ke polisi? Nggak ada. Dia nggak punya niat jahat membunuh anaknya. Dia adalah orang yang, dan dia sudah mengatakan yang antar itu adalah ibunya. Ibunya juga hati-hati loh. Ibu kandung Nizam kalau menuduh tiba-tiba bapaknya sebagai pembunuh tidak terbukti, dia bisa dilaporkan laporan palsu. Termasuk dengan pengecaranya juga nanti bisa dilaporin gitu. Jadi jangan hanya kasihan berdasarkan waktu itu. Namanya orang juga suami istri, kalau dari bapaknya dengar Nizam diantar sama ibunya, ibu nggak bertanggung jawab gitu. Bapaknya kan nggak bisa menolak. Bapaknya kan kerja, bukan babysitter. Nah inilah dilema. Harusnya Nizam itu dijaga oleh ibunya. Yang saya tahu bahwa kan panggilannya, saya manggilnya Raja, termasuk keluarga besar juga Raja, karena udah menganggap itu adalah keluarga juga gitu. Jadi kebetulan kalau disuruh sholat juga sholat gitu ya. Terus kemudian dia kalau seandainya disuruh juga nggak susah juga. Emang baik almarhumnya, sampai anak saya pun ya merasa kehilangan gitu, sama istri saya juga sama merasa kehilangan gitu ya anaknya gitu. Cuman ya ada beberapa juga emang kadang-kadang ya kata-katanya kurang, karena mungkin kan ibu tiri ini adalah dari kelas 3 SD ya gitu, dari kelas 3 SD gitu. Jadi emang mungkin sebelum-sebelumnya gitu istilahnya apa ya, pendidikan akhlak dari orang tua ya istilahnya mungkin kayak ada beberapa yang kurang pas gitu ya gitu. Kalau waktu dulu yang saya tahu itu adalah di Jampang Kulon, karena waktu itu kalau ibu tiri pulang kerja kemudian dijemput gitu dari Jampang Kulon gitu. Kemudian dari situ setelah masuk SMP ya itu adalah di pesantren yang ada di Cibodas di Cibitung. Jadi selama itu adalah yang terakhir dia di pesantren gitu. Kadang-kadang seminggu sekali, kemarin ya kadang-kadang seminggu sekali. Yang terakhir yaitu kemarin, sama ibu tirinya nanya kenapa pulang, katanya libur dan sakit katanya. Jadi emang di pesantrennya bilang udah sakit katanya gitu. Berarti lamanya sehari-harinya di pesantren Pak, nggak di rumah ini berarti ya? Kalau di pesantren udah berapa lama Pak? Kelas berapa sekarang Pak? Kelas 1. Oh kelas 1. Sebelumnya sekolah biasa? Sekolah biasa, sebelumnya sekolah biasa gitu. Kalau lagi pulang yang saya tahu dia selalu di rumah di sini. Jarang karena ya waktu saya ada di sini itu jarang dia main teman-temannya gitu. Jadi ada di rumah terus gitu. Ya apa yang di pekerjaan rumah yang disuruh sama ibu tirinya itu dia nurut. Patuh Pak ya? Patuh. Jadi ibu tiri ini mempunyai 3 anak angkat sama ya, 2 anak angkat, 1 anak sambung ya. Ya. Saya kakaknya, jadi ibu tiri itu adik saya. Oke, gitu. siap. Jadi walaupun tidak mempunyai anak, jadi anak itu semuanya disekolahkan ya, termasuk yang paling besar itu kuliah di keperawatan, kemudian yang satu SMA, yang satu lagi yang tadi Raja itu. Udah. Ya. Guys, ini ada info terkait kandung ikut terlibat meninggalnya Nizam dan akan terjadi tersangka. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info ya terkait kematian dari Nizam. Ini ada info lebih lanjut guys. Kira-kira infonya seperti apa? Jangan lupa dibantu subscribe Upi Kevin supaya apa? Supaya kalian nggak ketinggalan updatean terbaru yang lagi viral. Dan aku juga ada akun kedua yaitu Upi Kevin Reaction. Bedanya ada reaksinya aja sih, tapi sama-sama membahas yang lagi viral dan kita reaksi bareng-bareng seperti biasa gitu guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya reaksinya. Nah kira-kira berita hari ini ada apa aja, mungkin kalian tadi sudah melihat, dan kita lihat lanjutnya seperti apa guys. Kita seperti biasa reaksinya, di mana diduga ayah korban Nizam pun terindikasi terlibat dalam kekerasan.
hingga meninggalnya Nizam. Kalau dari kami sebagai kuasa hukum dari tersangka ya, menurut kami memang di dalam BAP yang disampaikan di dalam pemeriksaan, klien kami juga menyampaikan bahwa ada poin yang mungkin mengarah kepada tersangka lain gitu. Artinya kalau Waduh, tersangka lain. Apakah ya kandung guys selain dari Ibu Tiri? Waduh. kami sih no comment dengan laporan itu. Kami fokus di klien kami. Klien kami akan membuka seluas-luasnya permasalahan yang menimpa dirinya. Siapa pelakunya nanti kita buktikan di persidangan. Di Komisi 3 saat audiensi, saya sangat terharu sekali. Saya banyak yang dukung. Ini apa nih, Lisna, ibu kandung Nizam sampai dihukum beras berat-beratnya guys. Banyak yang sayang sama saya, banyak yang support saya. Saya sangat terharu, banyak yang mendukung saya. Bagaimana melihat kondisi tadi di sana? Mungkin bisa digambarkan. Saya benar-benar terharu kayak gitu. Seperti apa sih suasana di sana? Suasana di sana kayak ramai. oke. Ada siapa aja? Gitu. Ada banyak. Oke, Teh, aku mau nanya sedikit tentang sosok Nijam. Nijam itu mungkin sosoknya seperti apa sih, Teh? Anak yang baik, yang nggak pernah neko-neko, yang nggak pernah banyak bicara juga gitu. Teh, di saat kemarin pemakaman, saya lihat keranda Nija itu banyak mengantar ke makam saat di pesantren itu. Gimana sih Teh melihat Teh mempunyai seorang anak yang soleha, yang mempunyai cita-cita sebagai seorang kiai gitu? Saya sangat terharu juga waktu itu. Banyak yang ngedoain anak saya, banyak yang ngedoain, yang banyak yang ngasih ke anak saya juga. Saya melihat yang paling berkesan dari sosok Nizam dan kenangan dengan sosok Nizam yang tidak bisa dilupakan hingga saat ini ketika apa? Kata kayak dia ngomong yang terakhir, mengangkat derajat ibu sama neneknya gitu. Yang paling berkesan bagi saya. Dan hal itu akhirnya Teteh diangkat derajatnya ketika Nizam pergi, tapi Teteh merasa ini nggak kehilangan nggak ketika di Teteh terangkat derajatnya, tapi di sisi lain kehilangan Nizam sebagai seorang anak. Di sisi lain saya kehilangan, di sisi lain saya terangkat derajat saya juga. 2 minggu kepergian Nizam pernah dimimpiin nggak sih? Sering dimimpiin. Seperti apa sih? Iya. Sosok berdiri di pinggir. Nggak ngomong ketika berdiri, nggak ngomong sesuatu kepada Telisna. Cuman senyum ngelambain tangan. Atau memberikan sinyal-sinyal siapa pelakunya atau apa? Enggak, kalau ke situ enggak. Mungkin dari pihak keluarga yang lain gitu, mungkin ada yang dimimpiin juga. Paling ke Umi suka datang gitu. Nggak ada ini. Nggak ada. Apa sih mungkin kenangan tadi kan sudah ada kenangan foto Nijam tadi saya lihat bersama adiknya, kakaknya dan semuanya gitu. Gimana perasaan sosok kakaknya ya yang deket banget sama Nijam itu? Kakaknya sering nangis juga. Kenapa ya Bunda secepat ini si Deden meninggalkan kita gitu? Gak nyangka kayak gitu. Kakaknya dia sering bahkan dia juga sering nangis juga. Pernah ini nggak merasa menyalahkan diri sendiri kenapa Nizam begitu cepat pergi meninggalkan Teteh, dan mungkin kalau seandainya Nizam ikut dengan Teteh mungkin hal ini tidak terjadi, atau seperti apa melihatnya? Ya, saya pernah juga menyalahkan diri saya sendiri karena saya yang ngerasa tidak bisa kalau sama saya. Seandainya dia sama saya mungkin gak bakalan kayak gini. Jadi kayak gini. Dengan Akhirnya Ibu Tiri Nijam divonis 20 tahun penjara dan denda 4 miliar rupiah. Tapi keluarga korban bilang, ini belum cukup. Jaksa awalnya nuntut pembunuhan berencana loh. Tapi hakim malah mutusin pakai UU Perlindungan Anak. Keluarga kecewa. Mereka ngerasa keadilan belum ditegakkan. Harapan terakhir cuma satu, jaksa harus banding dan balik ke pasal 340. Menurut kalian, vonis 20 tahun itu udah adil belum? Yuk diskusi di kolom komentar. Nah, kuasa hukum Ibu Tiri ya, luka di tubuh Nizam bukan karena tapi efek dari panas. Bukan, dan juga terkait yang di kaki itu
Itu yang di kaki itu kan ada juga, itu karena pada awalnya kayak mau ganti. Kalau masalah yang itu kami juga nggak bisa untuk mengomentari apakah benar itu adalah luka apa karena dari hasil visumnya juga pun masih belum keluar. Berdasarkan hasil BAP di kepolisian, klien kami itu tidak pernah mengakui terkait hal tersebut. Dia masih berpegangan, berprinsip tidak melakukan. Berdasarkan pengakuan dari klien kami di BAP itu, beliau itu tidak pernah melakukan hal seperti itu, dan itu pun kalau kami lihat di video itu pertanyaan-pertanyaan tersebut itu awalnya ada yang menanyakan, almarhum juga itu merujuknya itu bilangnya mamah. Nah, di dalam bilangnya mamah tersebut, di situ posisi almarhum itu emang sudah secara kesehatannya sudah Waduh. Jadi menurut si pengacara ya mungkin karena lagi panas gitu ya. Jadi ngomongnya ngelantur mungkin seperti itu gitu guys ya. Ya, menurut kalian gimana guys infonya terkait jam untuk hari ini? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian gak ketinggalan, dan aku juga ada channel kedua ya guys ya, yaitu Uki Kelvin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe karena di sana juga aku lagi upload yang lagi viral guys gitu ya. Sekian infonya untuk jam hari ini, kita seperti biasa akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.